Bagian 23. Kenapa hidup harus disertai dengan banyak pilihan? Kenapa tidak hanya sekedar menjalani apa yang sudah digariskan oleh Tuhan saja? Jika ada, mungkin Leisa akan memilih kehidupan yang seperti itu. Dia sudah lelah dengan hatinya sendiri. Berulang kali harus terjebak dengan beragam rasa yang kadang membuatnya berujung frustrasi. Ucapan Adi pada pertemuan terakhir mereka selalu mendengung di kepalanya. Berkali-kali Leisa mengurai perasaannya, lebih condong kepada siapakah hatinya terarah. Bukan karena menginginkan yang sempurna, hanya saja dia sedang mencoba menggapai yang lebih baik. Setelah insiden makan siang yang hampir membuat Leisa malu, Angkasa akhirnya undur diri. Lelaki itu berujar akan menginap di rumahnya yang lain yang ternyata berada di perumahan belakang Lavender. Leisa kaget tentu saja, tidak menyangka jika Angkasa sampai harus membeli rumah tak jauh dari tempat tinggalnya demi mendekatkan dirinya dengan Maher. Anggi yang masih kesal pada Laisa hanya diam saja. Bahkan gadis kecil itu tidak mau melirik Laisa. Angkasa pamit dengan menyalami Laisa dan Anggi. Kedua lelaki itu membiaskan aura yang sama-sama kelam, membuat tubuh Laisa merinding. Sementara Adi masih menemaninya hingga malam, menenangkan calon istrinya itu, serta meluruskan apa saja yang selama ini lelaki itu rasa sudah mulai berbelok. Lelaki itu undur diri setelah makan malam bersama dan berjanji akan menunggu wanitanya itu untuk menenangkan diri. Sudah 2 minggu ini dia menyendiri, bertapa di dalam ruang hatinya. Bahkan segala yang berurusan dengan Lavender sudah dia percayakan kepada anak buahnya. Beberapa kali Angkasa kerap mendatanginya, meski terkadang hanya untuk bertemu atau mengajak Maher keluar. Ketika hatinya justru menemukan jalan buntu, bayangan Adi dan Angkasa yang selalu memenuhi kepalanya semakin membuat Laisa lelah. Tanggal pernikahan yang semakin dekat membuat dada Laisa sesak. Entahlah, meski kini dirinya dan Angkasa tidak lagi menjalin sebuah hubungan, namun untuk melangkah ke gerbang pernikahannya kali ini, dirinya membutuhkan hati yang lapang. Tidak ada lagi sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ditinggal sendirian membuat Laisa tidak bisa melakukan apapun untuk menghibur diri. Maher sedang menghabiskan waktunya bersama Angkasa dan kedua kakaknya yang baru tiba kemarin sore untuk menghabiskan akhir pekan bersama. Laisa menikmati semilir angin sore di taman samping rumahnya. Tak perlu pergi jauh karena di sekitar rumah sudah menyediakan pemandangan alam yang sangat indah. Dengan latar pegunungan yang sejuk dan pepohonan yang berjejer menjadi sulur-sulur warna hijau. Di depannya, deretan sawah yang bertingkat serta warna-warni bunga di taman mungilnya menjadi komponen yang kompleks untuk memanjakan mata. Untuk sesaat hatinya sedikit ringan, ketenangan yang sudah jauh-jauh dia cari tak mungkin dia tinggalkan begitu saja. Indah,
Wanita itu memalingkan wajahnya ketika mendapati salah satu lelaki yang menghuni kepalanya tengah duduk di sampingnya. Saking terkejutnya, dia bahkan tak sempat mengeluarkan suara. Nyaman dan tenang. "Mas," bisik Laisa, matanya tak lepas dari wajah Adi. Kening wanita itu mengkerut, menjelajahi mata kelam Adi yang nampak keruh. "Ada apa?" tanyanya kemudian. Lelaki itu mengalihkan pandangannya dari pegunungan yang sejuk ke wajah Laisa. Mata wanita itu semakin cekung dari terakhir kali mereka bertemu. Wajahnya tak nampak berseri, seperti ada ribuan beton yang mengimpit kepalanya. "Saya ingin mengajak kamu ke butik langganan ibu. Beliau mendesak saya untuk segera memilih gaun pengantinmu." Wajah Laisa mendadak pias, matanya mengerjap-ngerjap, sementara bibirnya terkunci rapat. Bagaimana dia bisa melupakan keluarga besar Adi? Laisa mendesah perlahan. Sudah sejauh ini. Mungkinkah? "Saya mengerti bagaimana perasaanmu saat ini. Tapi saya mohon, turuti saja kehendak ibu. Pilihlah gaun pengantin yang sesuai dan cocok untukmu, meski jika pada akhirnya bukan saya yang menjadi mempelai prianya." Hati wanita itu serasa dicubit. Dirinya tidak sanggup harus melukai lelaki yang dengan sabar selalu mendampinginya. "Saya minta maaf." "Tidak, jangan minta maaf. Sudah saya jelaskan sejak awal, kebahagiaan kamu adalah yang paling penting buat saya." Belasan manekin yang menggunakan berbagai model gaun pengantin berjejer rapi di berbagai tempat. Dua orang wanita sedang mengamati tubuh Laisa, lantas salah satunya masuk ke dalam ruangan dan beberapa menit kemudian keluar dengan membawa dua potong gaun. Salah satu gaun yang dibawa oleh pemilik butik itu sudah mencuri mata Laisa. Gaun berwarna hitam pekat model kemben dengan brokat berwarna senada, disertai bawahan kain batik sidomukti serta lilitan batik senada yang menjuntai ke lantai, semakin mempercantik gaun tanpa lengan itu. Hiasan payet yang menyebar di sepanjang lingkar dada semakin membuat gaun sederhana itu terlihat elegan. Ketika salah satu gaun yang ada di tangan sang pemilik butik itu diserahkan kepada Laisa, wanita itu bergegas memasuki kamar ganti. 5 menit kemudian Laisa keluar bak Dewi di kala senja. Gaun yang sederhana namun sangat pas di tubuhnya dan membuatnya terlihat sangat cantik. Adi hanya menatap Laisa tanpa suara. Matanya tak berkedip saking terpesonanya pada wanita yang kini berjalan perlahan mendekatinya. Adi memberikan senyuman terbaiknya pada Laisa, sementara Laisa hanya membalasnya dengan tersenyum simpul.
Mendadak bayangan Maher dan Anggi justru keluar dari matanya, membuat kebahagiaan yang sempat menyapanya harus kembali pergi. "Kamu suka?" tanya lelaki itu penasaran karena mendapati wajah Laisa yang tertekuk. Wanita itu hanya mengangguk perlahan, kemudian dia berbalik menuju ruang ganti, meninggalkan Adi yang hanya dapat menahan napas dan menelan kekecewaan. Sepertinya dia akan mati lagi. Mereka keluar bersama setelah memilih pakaian pengantin, namun Laisa masih enggan mengeluarkan suaranya. Hatinya tidak tenang, bayangan Maher selalu mengelilingi matanya, membuat wanita itu meminta untuk berhenti di rumah angkasa dan melesat ke dalam rumah begitu turun dari mobil. Tak ada ucapan perpisahan, tak ada kalimat penutup. Semuanya sudah usai. Adi meninggalkan Laisa di rumah angkasa, membiarkan wanita pengisi hatinya itu menjemput kebahagiaannya. Bersambung, apakah Laisa akan kembali bersama angkasa? Lalu bagaimanakah dengan Adi? Tunggu di episode berikutnya ya. Terima kasih.